Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kalau berbicara tentang ikan, pasti habitatnya tidak bisa jauh dari yang namanya air. Ketika belajar alat pernapasan pada hewan, pasti semua sudah tahu bahwa ikan bernapas dengan insang. Tapi kamu harus tahu, ternyata ada juga loh ikan yang bisa bernapas dengan insang dan paru-paru. Dan ternyata ada juga ikan yang bisa hidup di darat tanpa air. Lalu masih bisakah ikan itu hidup? Nah, penjelasannya ada dalam video berikut ini. Makanya nonton sampai habis ya sahabat beriman. Hewan pertama yang bisa bernapas dengan paru-paru adalah climbing perch. Nama latin ikan ini adalah Anabas testudineus. Kalau orang Indonesia menyebutnya dengan ikan betok. Beda lagi dengan orang Amerika yang menamakannya climbing perch atau climbing gourami. Dan juga memiliki paru-paru yang bisa digunakan untuk menghirup udara ketika ada di darat, tapi ikan ini juga punya insang. Ikan ini dapat bertahan hidup selama 6 hari keluar dari air. Ikan ini juga melakukan hibernasi selama 6 bulan di daerah berlumpur. Ikan ini dapat bertahan di air asin dan air tawar. Hewan ini juga bisa bergerak melintasi tanah kering, memangsa ikan lain, dan burung bahkan bisa memanjat. Diduga hal inilah yang membuat orang Amerika menamanya climbing perch. Yang kedua adalah tembakul. Muscivores adalah nama lain dari ikan ini. Selain itu, hewan ini bernama latin Oxudersinae. Kalau orang Indonesia sendiri menyebutnya dengan tembakul. Ikan ini termasuk dalam bagian keluarga ikan gobi dan tersebar luas di Indo-Pasifik dari Afrika sampai Australia. Ikan karnivora ini memiliki sirip yang bisa ia gunakan untuk berjalan di darat menangkap mangsa. Ikan ini hampir seluruh kehidupannya dihabiskan di darat sekitar 90%. Hanya masuk ke dalam air untuk melembabkan sirip dan insangnya. Walaupun pada dasarnya habitat ikan adalah di air. Tapi berbeda dengan tembakul ini yang jika menghabiskan banyak waktu di dalam air malah akan membahayakan nyawanya. Kulit kapiler digunakan oleh ikan ini untuk bernapas. Kulit kapiler ini mengandung darah dan insang. Ikan ini mengisi kamar insang dengan air dan menciptakan taksi oksigen seperti organ, dan itulah yang menyebabkan ini bisa bernapas di luar air. Hewan ketiga adalah snakehead. Channa argus atau snakehead utara adalah ikan karnivora endemik China, Rusia, dan Korea. Ikan ini bisa bertahan hidup selama 4 hari di darat. Hewan karnivora ini bisa bertahan dan lebih lama keluar dari air ketika lembab atau berlumpur. Ikan ini tubuhnya bergeliat di tanah untuk sampai ke darat. 90 cm adalah ukuran yang bisa dicapai jika ikan ini sudah besar. Sahabat beriman, ada juga lele Jawa. Orang Amerika menyebut ikan ini dengan walking catfish. Ikan lele Jawa ini memiliki kemampuan untuk berjalan dengan jarak yang jauh dan memiliki organ pernapasan yang memungkinkan untuk menghirup udara. Ikan ini bisa bertahan di darat selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ketika kulitnya basah, hewan ini barulah mampu bertahan di luar air. Karena itulah lele Jawa ini berjalan setelah hujan deras. Selain itu, ikan ini adalah ikan air tawar yang cepat besar. Nah, terakhir lungfish. Ikan lungfish Afrika ini adalah ikan yang bernafas dengan paru-paru, sama halnya dengan manusia. Ikan ini juga bernapas dengan insang ketika berada di air, tapi lungfish ini masih perlu mengambil napas sesekali untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Ikan ini dapat bertahan hidup di air payau walaupun kandungan oksigen rendah. Ketika air menjadi kering, ikan ini dapat tetap aktif dan bisa bertahan hidup di darat dalam liang-liang, menghirup udara selama bertahun-tahun. Lungfish juga dikenal salamander fish adalah jenis ikan tawar yang dikenal karena ia mampu hidup di darat tanpa air selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan agar tetap lembab, ikan ini membuat kepompong dari kulitnya. Ikan ini juga termasuk dalam golongan monster fish yang hanya ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Sebagaimana karnivora, lungfish memakan cacing atau ikan kecil. Bentuk lungfish ini mirip seperti lele yang memiliki sisa kaki dan tangan yang menempel di dekat ekor dan kepala. Ikan ini juga kerap disebut sebagai ikan purba karena usianya disebut-sebut mencapai 100 tahun. Ketika sungai mulai mengering, saat tanah mengering dan retak-retak, maka lungfish pun mencari tempat persembunyian. Sistem pernapasannya akan menggunakan organ paru-paru tunggal.
yaitu sekat ruang yang ada di bagian atas insangnya agar bisa mendapatkan udara secara langsung dalam keadaan air yang minim. Jika hujan tidak kunjung datang dalam waktu yang lama, ikan ini pun melakukan hibernasi, melingkarkan tubuhnya di dalam tanah yang masih basah dan mengeluarkan lendir. Nah, lendir itu pun mengering bersamaan dengan mengeringnya tanah dan menjadi seperti kulit dan menutupi tubuhnya seperti kepompong. Namun tetap ada lubang kecil tempat ia mengambil napas. Setelah itu ia pun tidur panjang sampai hujan turun. Hal inilah yang menjadikan ikan ini sering dikaitkan dengan apa yang ada di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, pada suatu ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai itu? Musa menjawab, aku. Karena jawaban yang dilontarkan oleh Musa, Allah pun mencelahnya. Allah pun mewahyukan kepada Musa bahwa sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara Laut Persia dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Musa bertanya, ya Robbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat. Di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku itu berada. Musa pun pergi bersama Yusha bin Nun. Mereka pun membawa ikan dalam sebuah wadah hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Perjalanan Musa dan Yusha sampai bertemu dengan Nabi Khidir terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60-65. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda yang bersamanya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada pemuda yang bersamanya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Pemuda itu menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Perihal ikan yang melompat ke dalam lautan ini dijelaskan bahwa ikan itu terkena percikan air. Hingga akhirnya ikan itu bergerak yang ketika itu ikan tersebut berada dalam tumpukan bersama Yusha. Kemudian ikan tersebut loncat dan masuk ke laut. Maka Yusha terbangun ketika ikan itu telah loncat ke laut. Lalu ikan itu berjalan di dalam air yang menjadi seperti lingkaran yang tidak bersatu setelah adanya ikan itu. Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas, ikan itu tidak menyentuh sesuatu yang ada di laut, melainkan akan menjadi kering dan kemudian menjadi batu. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika disebutkan peristiwa tersebut, air tidak pernah terlubangi sejak manusia ada selain tempat berjalannya ikan yang berada di dalamnya. Air itu terbelah seperti lubang sehingga Musa kembali kepadanya. Yang melihat jalan ikan tersebut lalu Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Nabi Musa pun akhirnya bisa menemukan hamba Allah yang dimaksud berkat bantuan tanda-tanda dari ikan yang dibawanya. Ikan yang semula disangka sudah mati kemudian bersentuhan dengan air, akhirnya hidup. Dan itulah yang menjadi tanda bahwa Nabi Khidir ada di tempat tersebut. Nah sahabat beriman, itulah kisah tentang ikan yang menjadi petunjuk Nabi Musa menemukan Nabi Khidir. Ikan tersebut sering dikaitkan dengan lungfish yang bisa bertahan hidup bahkan bertahun-tahun di darat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.